Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersama saya Pak Wahyu Budi, kita akan belajar 4 materi. Yang pertama, sudut berpenyiku atau berkomplemen. Yang kedua, sudut berpelurus atau bersuplemen. Dan yang ketiga, sudut bertolak belakang. Dan yang keempat adalah hubungan sudut pada dua buah garis yang sejajar. Oke, langsung kita ke materi pertama, yaitu sudut berpenyiku atau komplemen. Oke. Dua buah sudut dikatakan saling berpenyiku jika dua buah sudut itu digabungkan akan membentuk sudut siku-siku, ya. Jadi dua buah sudut dikatakan saling berpenyiku jika dua buah sudut itu digabungkan akan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Sebagai contoh ini misalkan sudutnya adalah 40 derajat, ini 50 derajat. 40 ditambah 50 kan 90 derajat. Itu artinya dua buah sudut ini saling berpenyiku, ya. 40 ini namanya penyiku dari sudut 50, 50 namanya penyiku dari sudut 40. Sekarang kita ke contoh soal. Oke, contoh soal. Kita misalkan ini adalah 2X, ini 3X, ya. CD. Pertanyaan pertama, tentukan nilai X. Yang B, tentukan besar ABC. Besar sudut ABC. Oke, langsung ke pembahasan. Jadi sudut ABC ditambah dengan CBD itu kan saling berpenyiku. Berarti ABC ditambah sudut CBD saling berpenyiku, jumlahnya 90 derajat. Sudut ABC besarnya 3X. Kita tulis 3X. CBD besarnya 2X. Nah, berarti 5X itu adalah 90 derajat. Berarti X-nya adalah 90 dibagi 5, yaitu 18. Jadi kita sudah menemukan jawaban yang A, ya, yaitu nilai X, yaitu 18. Pertanyaan yang B, tentukan besar ABC. Besar ABC itu kan 3X, berarti 3X. 3 kali 18. 54. Jadi jawabannya yang A adalah 18, yang B 54 derajat. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sudut berpelurus. Kalau sudut berpenyiku itu ketika digabungkan membentuk sudut siku-siku. Tapi kalau berpelurus, ketika digabungkan membentuk sudut lurus, yaitu 180 derajat. Contoh, ini misalkan 50 dengan 130. Ini kalau digabungkan membentuk sudut lurus. Artinya sudut 50 dan 130 ini saling berpelurus. Nah, 130 ini namanya pelurus dari 150. 50 pelurus dari sudut 130. Oke, langsung kita ke contoh soal. Oke. Contoh soal yang pertama. Kita tidak usah banyak contoh soal, ya. Jadi tidak harus satu bentuk, boleh bisa banyak bentuk, ya. Bisa banyak bentuk. Ini misalkan 2X plus 3. Ini misalkan 5X plus 4. Oh, kebalik, ya. Ini 5X plus 4 yang di sini yang agak besar. Ini 3X plus 3. Oke.
ketiga sudut itu kan saling berpelurus karena kalau digabung membentuk sudut lurus. A, O, B, C, D. Pertanyaannya adalah tentukan nilai X yang pertama. Yang B, tentukan AOB. AOB. Oke. Hampir mirip dengan yang berkomplement atau berpenyiku tadi. Ketiga sudutnya saling berpelurus, jadi kita jumlahkan. 3X plus 3 tambah 5X plus 4 tambah 2X plus 3 itu sama dengan 180 derajat. 3X tambah 5X, 8X, 8X tambah 2X, 10X ya. 10X, 3 tambah 4, 7, 7 tambah 3, 10. Jadi, oke, 10 jadi sama dengan 180 derajat. Setelah itu 10-nya kita pindah kanan, jadi 10X sama dengan 180, 10 dari kiri pindah kanan jadi min ya. Oke, jadi 10X sama dengan 170. Sehingga kita akan dapatkan X-nya 170 dibagi 10, yaitu 17. Kita sudah menemukan nilai X-nya, yaitu 17. Langkah berikutnya, kita tentukan sudut AOB. Sudut AOB itu kan yang 5X plus 4 ya. AOB. 5X plus 4. X-nya kita ganti 17. Berarti 5 kalikan 17 ditambah 4. 5 kali 17 itu adalah 85. 85 tambah 4. Jadi 89. Jadi jawaban yang B adalah 89 derajat. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi ketiga, yaitu sudut saling bertolak belakang. Sudut saling bertolak belakang. Ini contohnya. Ini yang saling membelakangi ya. Jadi yang saya beri bunderi tanda yang sama, besarnya sama. Nih. Terus yang ini dengan yang ini. Misalkan, kita buat kalau misalkan besar yang ini adalah 80, tentu ini juga 80. Kalau yang ini berapa? Ini kan pelurus dari 80, berarti 100. Ini juga 100. Oke, sekarang kita aplikasikan ke contoh soal. Nih. 2X plus 10. Ini 3X min 5. Tentukan nilai X. Nah, sudut ini kan sama besar karena saling bertolak belakang ya. Jadi 2X plus 10 itu sama dengan 3X min 5 saling bertolak belakang kan. Oke. Min 5 kita pindah kiri jadi 10, min 5 dari kanan pindah kiri jadi plus ya. 3X dikurangi 2X. Jadi X-nya adalah 15. Jadi jawabannya adalah 15. Oke, berikutnya kita lanjut ke materi terakhir, yaitu hubungan sudut-sudut pada dua buah garis sejajar. Hubungan sudut-sudut pada dua buah garis sejajar. Yang atas ini sudutnya adalah A1, A2, A3, A4 ya. A1, 2, 3, 4. Bawah B 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kita bisa berkenalan dulu dengan sudut-sudutnya. Sudut A1, A2 dan B3, B4 ini namanya sudut luar. Sementara
B3, B4, sorry A3, A4 dan B1, B2 itu namanya sudut dalam ya. Oke. Yang pertama ada namanya sudut sehadap. Ya, sudut-sudut sehadap. Sehadap. Jadi sudut sehadap itu besarnya sama ya. Sudut yang sehadap itu besarnya sama. Yang pertama sudut sehadap. Sehadap itu madhepe podo ya. Jadi contoh A1 dengan B1. Sehadap. A1, A2 dengan B2. Terus A3 dengan B3. Terus A4 dengan B4 itu sehadap. Nah, itu yang pertama sudut sehadap. Jadi besarnya sama. Kalau A1 itu adalah 70, kalau 100 ya ini ya B1 juga 100. Oke, berikutnya adalah sudut dalam berseberangan. Jadi kalau ada dalam berseberangan, pasti ada luar berseberangan. Berseberangan. Berarti yang kita perhatikan adalah sudut dalam saja, yaitu A3, A4, dan B1, B2. Mana yang dalam berseberangan? Berseberangan itu tempatnya berbeda ya. Jadi kalau yang satu di kanan, yang satu di kiri. Berarti ini A4 sama dengan B2. Yang satu A3, B1. Nah, itu dalam berseberangan. Nah, sekarang kalau yang luar berseberangan. Jadi kalau yang sama itu sehadap berseberangan, itu sama. Sekarang kalau sudut luar berseberangan. Ya, yang kita perhatikan juga sama lagi ya, yaitu sudut luar ya. Jadi A1 dengan seberangannya. A1 dengan B3. Terus A2 dengan B4. A2 dengan B4. Itu dalam luar berseberangan. Sekarang ada lagi. Kalau sehadap dan berseberangan itu sama, sekarang ada sudut sepihak. Nah, sekarang sudut dalam sepihak. Kalau sehadap berseberangan itu sama, kalau sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Ya, kita perhatikan sudut dalam aja, berarti A3 tambah B2. 180 derajat. A4 dengan B1 ya. A4 tambah B1 180 derajat. Oke, kalau ada sudut dalam sepihak, berarti ada sudut luar sepihak juga. Sudut luar sepihak. Yaitu A1 tambah B4, 180 derajat. Kemudian A2 tambah B3, juga 180 derajat. Itu cirinya adalah letaknya di arah yang sama ya. Kalau kiri-kiri semua, kanan semua, itu namanya sudut sepihak. Oke, materi ke-4 sudah ya. Jadi demikian pemaparan materi tentang berpenyiku, berpelurus, bertolak belakang, dan hubungan sudut yang dibentuk oleh dua buah garis yang sejajar. Untuk tugasnya adalah latihan 4. Tugasnya adalah tugas latihan 4 ya, di LKS atau modul. Latihan 4, halaman 34. Oke, latihan 4, halaman 34. Oke, demikian pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.